Bismillahirrahmanirrahim. Pergi berbelanja bersama siswanya. Pulangnya membeli sepasang sepatu. Selamat siang para penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 14 Ekonomi Publik akan menyajikan presentasi mengenai pembiayaan defisit anggaran APBN selama masa pandemi COVID-19, yang mana kami memilih judul ini dari topik utama, yakni pembiayaan defisit anggaran begitu. Karena di masa pandemi COVID ini isunya masih aktual dan masih hangat gitu ya, dan masih terjadi sampai saat ini, dan kita perlu tahu gitu ya solusi apa yang terbaik untuk mengatasi defisit APBN ini gitu, dan bagaimana cara pembiayaan defisit anggarannya seperti itu. Dan langsung saja, anggota kami ada Dinda Rosyidah dari UNJ, ada saya sendiri Farid Ramudia dari UPI, ada Pramesti Citra dari UPI, dan juga Salma Tiara dari UPI. Nah, langsung saja ke bagian materi. Silakan. Ya, pertama ada abstrak. Abstrak ini semacam ringkasan dari apa yang kita tulis keseluruhan ya. Nah, untuk abstraknya, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar di semua sektor. Dampak yang paling tertekan selain sektor kesehatan, yaitu pada sektor ekonomi yang menjadi salah satu permasalahan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu melakukan kebijakan baru agar dapat menutupi defisit anggaran APBN yang selama pandemi ini sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan darurat kesehatan dan sosial. Adanya defisit tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan guna membiayai dan memenuhi APBN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui utang sebagai alternatif untuk menutupi defisit tersebut. Dengan mengkaji berbagai sumber dan data yang relevan melalui metode kajian literatur, penulis berusaha merangkum dan menganalisis bagaimana kebijakan pembiayaan defisit anggaran selama pandemi COVID-19 berjalan dengan efektif. Selanjutnya, ada latar belakang dari apa yang masalah kita. Nah, defisit tahun 2020 diperkirakan pada awal tahun berada di kisaran 1,76% PDB. Dengan adanya pandemi, pemerintah menetapkan pelebaran defisit lebih dari 3% menjadi 5,07% dari produk domestik bruto. Berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 6,34% PDB berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020. Mengungkapnya, angka defisit telah membuat pemerintah menyusun strategi pembiayaan yang prudent dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Sialagan tahun 2020, utang mendominasi sumber pembiayaan pemerintah. Utang juga dapat diartikan sebagai alat ungkit atau leverage. Utang akan bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menutupi defisit akibat pandemi COVID-19, utang menjadi salah satu pilihan untuk meredam dampak krisis. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menutupi defisit akibat pandemi COVID-19, utang menjadi salah satu pilihan untuk meredam dampak krisis dan membantu pemerintah untuk keluar dari resesi. Dalam jangka pendek, utang publik sudah dapat mendorong permintaan agregat yang diperlukan saat krisis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen utang yang digunakan pemerintah berupa surat utang berharga dan pinjaman. SBM ini terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Penerbitan SPN memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang ada 4. Pertama ada pembiayaan anggaran, kedua defisit anggaran, ketiga utang pemerintah, dan ada juga APBN. Yang pertama adalah pembiayaan anggaran. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengangguran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Nah, lalu ada juga nih sumber-sumber dari pembiayaan anggaran. Salah satunya itu ada pembiayaan investasi, terus ada kewajiban penjaminan, pembiayaan utang, lalu juga ada pemberian pinjaman.
Lalu ada defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini tuh adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus. Nah, defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, yang artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Lalu, defisit anggaran ini tuh kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebuah pemerintah yang senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Lalu ada utang pemerintah. Negara-negara berkembang gitu ya, pasti tidak akan jauh dengan masalah utang ini. Lalu itu dalam melaksanakan pembangunannya, yaitu sumber dana yang terbatas untuk membiayai pembangunan di negara tersebut. Lalu untuk mengatasinya biasanya menggunakan yang ini utang pemerintah sebagai alternatifnya, di mana tujuan pemerintah melakukan utang itu untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena keterbatasan devisa, meningkatkan tabungan domestik, kebutuhan akan bantuan teknis, serta untuk membiayai defisit anggaran. Lalu selanjutnya ada APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah untuk yang disetujui oleh DPR dan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Nah, APBN ini tuh terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga pembiayaan. Lalu tujuan penyusunan APBN ini sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bisa di next? Oke, dalam penelitian ini menggunakan metodologinya itu literatur review, di mana literatur review atau kajian literatur ini merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur. Nah, literatur review ini adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada topik yang objek penelitiannya itu digali melalui berbagai informasi kepustakaan, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan juga ada dokumen. Bisa di next. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Dan yang pertama itu ada kondisi anggaran negara pada masa COVID-19. Nah, jadi fenomena penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia ini memiliki dampak pada banyak aspek ya, antara lain itu aspek sosial dan ekonomi. Nah, kerugian ekonomi secara nasional itu sangat mempengaruhi APBN. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 semula itu diperkirakan sebesar 5,3%. Nah, namun angka ini terkoreksi ya sebagai dampak pandemi COVID-19. Nah, apabila ditinjau dari aspek ekonomi makro, adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi keuangan negara Indonesia. Nah, salah satu analisis itu misalnya menyebutkan bahwa dampak tersebut adalah potensi defisit APBN tahun 2020 yang diprediksikan dapat mencapai 1.028,50 triliun atau bila di dalam persenkan itu 6,72% dari produk domestik bruto. Nah, tekanan terhadap APBN tahun 2020 ini kan terus meningkat. Nah, itu karena apa? Karena pemerintah itu sebelumnya telah melebarkan defisit APBN tahun 2020 yang tadinya dari 1,76% menjadi 5,07% terhadap PDB atau mencapai 852,94 triliun. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada gambar imbas COVID-19 di mana defisit APBN tahun 2020 ini melebar 5,07% dari PDB. Dan di sini ada beberapa subjeknya itu pendapatan negara, belanja negara, dan defisit. Oke, next.
Nah, selanjutnya ini Sri Mulyani itu menjelaskan pelebaran defisit APBN tahun 2020 ini dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan COVID-19 yang terus membengkak. Nah, secara lebih rinci, pendapatan negara di tahun ini diperkirakan menurun dari perkiraan pemerintah itu dari 2.233,20 triliun menjadi 1.760,88 triliun. Dan ini bisa dilihat ya dari tabel di sebelah samping sini. Nah, di situ adalah merupakan tabel perubahan postur APBN, di mana menurut Peraturan Presiden atau nomor 54 tahun 2020. Dan lanjut, terus juga di sini penerima perpajakan itu menjadi hanya 1.462,63 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu menjadi 297,75 triliun. Nah, sementara belanja negaranya itu meningkat ya, dari tadinya itu 2.540,42 triliun itu menjadi 2.613,82 triliun. Nah, terus belanja pemerintah itu menjadi 1.851,10 triliun. Nah, namun transfer ke daerah dan dana desanya itu turun gitu menjadi 762,72 triliun dan dari yang sebelumnya itu 856,94 triliun. Itu merupakan menurut Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. Nah, realisasi pendapatan negara itu hingga akhir Mei sebesar 664,3 triliun atau apabila dalam persen itu 37,7% dari target APBN yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020. Itu menjadi 1.760,9 triliun. Oke, next. Oke, mungkin barusan telah dijelaskan gitu ya bagaimana kondisi serta seberapa parah begitu ya defisit APBN di masa pandemi ini di tahun 2020 gitu. Lalu kemana sih larinya uang-uang anggaran ini gitu ya? Tentunya hal ini kembali lagi kepada judul utama kita yakni pada masa pandemi COVID-19 gitu, di mana anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu merujuk kepada kebutuhan selama masa pandemi COVID-19 ini gitu, di mana bisa dilihat di sini ada tabel terkait alokasi anggaran APBN di tahun 2020 gitu, di mana hampir segala kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini dibantu dengan subsidi oleh pemerintah, baik itu dari sisi sembako, logistik maupun pangan, ada juga dari subsidi kartu prakerja, ada bantuan langsung tunai di pedesaan, juga ada bansos gitu ya, juga ada bansos tunai, juga subsidi untuk diskon listrik, kartu sembako, dan program keluarga harapan begitu, yang mana semua anggaran ini tentunya untuk menutupi segala kebutuhan masyarakat yang di masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan atau kebanyakan masyarakat itu kehilangan pekerjaannya begitu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Lalu apa sih strategi atau kebijakan yang dilakukan untuk menutupi atau membiayai defisit anggaran ini? Menurut Silalahi dan Giting tahun 2020 ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensi dari sisi pengeluaran. Ada 3, yang pertama yakni penerbitan surat utang atau SON dalam angka rupiah untuk menekan pembayaran bunga gitu. Dan yang kedua, melakukan refocusing APBN 2020. Dan yang ketiga, konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan COVID-19 gitu. Dan ini pun ternyata hampir sejalan begitu dari salah satu jurnal atau dokumen yang kami temukan dari Kementerian Keuangan tahun 2020, di mana menurut Kemenke ada 5 begitu ya setidaknya program pemulihan ekonomi nasional, yakni yang diantaranya ada optimalisasi sumber internal pemerintah atau non utang, yang kedua penarikan pinjaman, yang ketiga penerbitan surat berharga di pasar domestik, yang keempat penerbitan SBN valuta asing atau falas, dan yang kelima dukungan dari Bank Indonesia atau BI gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan
berdasarkan pembahasan dan kajian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sektor ekonomi cukup besar gitu ya, ditandai dengan adanya defisit anggaran APBN di tahun 2020 yang semakin tinggi dan semakin membesar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan pemerintah pun telah berupaya gitu untuk menutupi defisit tersebut dengan melakukan pinjaman atau melakukan utang gitu ya, baik dalam bentuk utang luar negeri maupun menghimpun melalui penjualan surat utang nasional domestik maupun luar negeri atau melalui falas gitu ya. Dan dengan berbagai pertimbangan, pemerintah hendaknya terus memperhatikan belanja modal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan serta pengalokasian APBN di masa pandemi COVID-19 ini harus tepat dan efektif agar pemerintah saat ini tidak lagi perlu menutup defisit anggaran yang semakin membengkak selama masa pandemi COVID-19 ini dan bisa membaik ke depannya begitu ya. Nah, adapun produk dari kelompok 14 selain artikel ini kami membuat poster gitu, bisa Bapak lihat gitu di sini posternya seperti ini, dan poster ini itu berisikan informasi terkait kondisi APBN negara Indonesia yang masih defisit hingga tahun 2020 dan katakanlah di masa pandemi ini defisitnya semakin membesar gitu. Adapun tujuan dari membuat poster ini yaitu untuk mengajak para pembaca untuk berdiskusi gitu ya, bagaimana sih solusi terbaik untuk membiayai defisit anggaran ini gitu kan? Apakah lebih baik dengan menggunakan tambahan utang atau ada cara lain gitu? Itu merupakan ajakan diskusi dari poster ini gitu ya. Dan adapun produk lainnya dari kelompok 14 ini kami membuat podcast gitu. Namun tidak bisa kami tampilkan di sini karena waktunya mungkin akan cukup lama. Jadi akan saya simpan linknya gitu ya Pak di deskripsi YouTube, bisa dibuka nanti ya Pak. Nah, terakhir mungkin saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi makan malam bersama si Sonya, makannya di atas piring batu. Terima kasih atas perhatian penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.